Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Nurada dengan NIM 2411005. Dan saya Aji Banyu Rizky dengan NIM 2411057. Dalam video ini kami akan mengerjakan tugas UAS basis data dengan membuat database dari UMKM, yaitu toko sayur, dengan menggunakan MySQL, mulai dari membuat database dengan DDL, kemudian mengedit menggunakan DML sampai ke praktikum transaksi. Berhubung pemilik dari usaha ini adalah bapak dari teman saya, maka akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syafi'i. Usaha bapak saya sudah berdiri sejak pertengahan 2009, 2010 dan menyediakan berbagai sayuran dan macam-macam jajanan pasar. Untuk lebih lengkapnya, silahkan bisa survei sendiri di Pasar Muntilan, buka 24 jam. Alasan kami memilih UMKM ini adalah karena banyak yang masih mencatat transaksi secara manual, pakai buku tulis atau bahkan ingatan, sehingga bikin data gampang hilang, susah dianalisis, dan bisa bikin usaha susah berkembang. Alasan kami memilih UMKM ini adalah karena banyak yang masih mencatat data secara manual, menggunakan buku tulis atau bahkan menggunakan ingatan, yang bisa membuat data gampang hilang, susah dianalisis, dan bisa bikin usaha untuk susah berkembang. Dengan membuat database, maka semua data pelanggan, stok barang, hingga riwayat penjualan bisa tersimpan rapi dan gampang dicari. Hasilnya, proses bisnis jadi lebih cepat, efisien, dan profesional. Oke, langsung saja ke videonya. Untuk langkah pertama, kita bisa buka aplikasi SMDP Control Panel. Kemudian kita bisa start pada MySQL untuk menjalankan server MySQL-nya, untuk kita bisa akses. Dan jangan lupa juga untuk menjalankan server Apache untuk bisa kita mengakses interface dari MySQL pada PHP MyAdmin dengan basis web, agar kita bisa buka di browser. Kita bisa langsung klik admin di sini pada MySQL. Kita akan langsung pada PHP MyAdmin. Oke, lagi di loading ini. Lagi nih Telkomselnya karena lama ini, kayaknya kita skip aja nanti. Oke, di sini PHP MyAdmin sudah bisa kita akses. Di sini kita bisa lihat semua database yang kita miliki. Ini adalah database yang sudah saya buat sebelumnya, dan sekarang kita akan membuat database. Karena kita mengangkat toko sayur, maka kita akan membuat database toko sayur. Kita akan menggunakan MariaDB, karena saya sudah terbiasa menggunakan MariaDB. Kita harus mengakses MariaDB melalui terminal kita, karena di sini saya menggunakan PowerShell, maka kita akan menggunakan PowerShell. Untuk yang akan menggunakan CMD atau command prompt atau git bash, bisa-bisa saja. Karena saya menggunakan PowerShell, maka saya menggunakan PowerShell di sini. Untuk kita bisa mengakses database MySQL kita harus mengarahkan direktori kita saat ini yang berada pada desktop kepada folder instalasi SAM kita. Karena saya install DC, maka kita harus memindahkan direktori kita ke direktori C. Untuk berpindah dari direktori kita saat ini ke direktori C, kita bisa ketikkan perintah cd, yaitu untuk change directory. Kemudian kita bisa klik backslash, kemudian kita enter. Maka di sini kita akan melihat bahwa kita sudah berada di dalam direktori C. Kemudian kita bisa ls untuk melihat isi dari direktori C milik saya.
Kita bisa lihat bahwa di sini ada folder SAM. Saya menginstal SAM saya di sini, maka kita harus change directory kita lagi ke directory SAM. Kita bisa cd lagi, terus kita klik, kita bisa langsung tab untuk suggestion, auto suggestion ya, auto suggestion atau apa itu, kita bisa enter. Kemudian kita sudah masuk ke folder SAM. Untuk selanjutnya kita bisa ls lagi untuk melihat file atau folder apa saja yang berada pada folder SAM. Kita akan masuk kepada folder MySQL. Maka kita ketik lagi cd spasi my, kita bisa langsung tab, kita enter. Di sini kita sudah masuk ke folder MySQL. Selanjutnya kita bisa ls lagi dan kita lihat di sini kita akan menuju ke bin. Kita change directory lagi, kita bin, kita enter lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory binary pada MySQL. Maka untuk kita bisa mengakses MariaDB, kita akan ketik perintah MySQL karena kita akan masuk ke MySQL sebagai administrator atau sebagai, karena kita akan masuk ke MySQL sebagai administrator, maka kita harus mengetikkan -o untuk username. Karena saat install SAM saya menggunakan konfigurasi default, maka username default yang diberikan oleh SAM adalah root, kemudian spasi -p untuk password. Dan karena konfigurasi default dari SAM memberikan password yaitu kosong, maka kita bisa langsung enter saja. Di sini kita akan diminta password, karena memang kosong kita bisa enter lagi. Kemudian kita sudah masuk ke MariaDB. Kita sudah masuk ke MariaDB. MariaDB adalah MySQL. Untuk memastikan bahwa kita sudah masuk ke MariaDB, kita bisa ketik perintah show databases, kemudian jangan lupa titik koma untuk mengakhiri, untuk memberitahu kepada MySQL kalau kita akan mengeksekusi command yang kita berikan. Kita bisa enter, maka akan tampil semua database persis sama seperti yang ada pada PHP MyAdmin, mulai dari belajar full stack sampai Theo Express, semuanya ada. Pada perintah MySQL terdapat perintah DDL dan DML. DDL atau perintah Data Definition Language biasanya digunakan untuk membuat atau menghapus atau mengedit database ataupun tabel. Kemudian DML atau Data Manipulation Language adalah perintah yang digunakan seperti namanya, yaitu manipulation. Kita bisa memanipulasi data atau tabel yang berada pada database yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah DML. Karena kita akan membuat database toko sayur, maka kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu database yang akan kita buat. Kita bisa menggunakan perintah DDL yaitu create untuk membuat tabel atau database. Karena kita akan membuat database, maka kita bisa ketikkan create database, terus kita bisa langsung berikan nama database apa yang akan kita buat. Karena di sini kita akan buat database toko sayur, maka kita bisa langsung ketik toko sayur Pak Slamet.
Jangan lupa titik koma, enter. kemudian kita bisa enter. Di sini query oke, menandakan bahwa operasi yang kita lakukan sudah berhasil. Kita bisa membuktikan bahwa kita berhasil untuk membuat database toko sayur Pak Slamet dengan cara seperti yang di atas, yaitu kita bisa menggunakan show databases. Kita enter, kemudian di sini kita sudah lihat bahwa toko sayur Pak Slamet sudah masuk ke dalam database. Berarti kita sudah sukses membuat database, yaitu database toko sayur Pak Slamet. Kemudian setelah membuat database, maka kita harus membuat tabel di dalam database. Sebelum membuat tabel, kita harus ketik perintah use untuk menggunakan untuk memberitahu kepada MySQL bahwa kita akan menggunakan database tertentu. Di sini karena kita akan menggunakan database sayur Pak Slamet, maka kita harus menuliskan nama toko sayur Pak Slamet setelah kata use. Kita bisa langsung tuliskan sayur Pak Slamet, jangan lupa titik koma, kita enter saja. Kemudian di sini toko sayur Pak Slamet sudah masuk. Dari tadi yang non berarti tidak ada database yang digunakan. Sekarang kita sudah menggunakan database toko sayur Pak Slamet. Untuk tabel pertama yang akan kita buat adalah tabel, yaitu tabel kategori. Tabel kategori adalah tabel yang berisi kategori dari sayur atau barang yang dijual di toko sayur Pak Slamet. Seperti nanti ada sayur, bumbu dapur dan lain-lain. Kita langsung saja membuat tabel kategori dengan cara seperti yang tadi, yaitu create untuk membuat. Karena kita akan membuat tabel, maka kita tulis tabel. Setelah tabel, kita bisa langsung menuliskan nama kategori yang akan kita buat. Nama tabel yang akan kita buat yaitu adalah tabel kategori. Kita bisa untuk mengisi tabel, kita bisa enter. Di sini kalau kita enter, maka MySQL tidak akan langsung mengeksekusi perintah yang kita sudah tulis, karena MySQL akan merespon atau menjalankan perintah yang kita ketik setelah kita menuliskan titik koma. Karena di sini kita belum menulis titik koma, maka MySQL akan menganggap bahwa kita belum selesai untuk menulis perintah. Maka kita bisa tuliskan perintah berikutnya, yaitu kita bisa ketik perintah untuk mengisi tabel. Pertama, field pertama pada tabel yaitu ID kategori. ID kategori bisa kita gunakan untuk mewakili nama kategori yang akan kita panggil atau kita hubungkan ke tabel yang lain. Kita bisa kasih integer untuk ID kategori, kemudian kita auto increment karena ini adalah ID, agar MySQL bisa otomatis membuat ID dan otomatis menambah jumlah ID sebelum kita buat. Kemudian kita buat ID kategori menjadi primary key dengan cara tulis primary key titik koma. Belum, kita beri koma, jangan sampai titik koma. Kemudian setelah ID kategori, maka kita akan membuat nama kategori. Betul. Ya, betul. Varchar. Karena nama adalah karakter, maka kita bisa menggunakan varchar. Kita bisa batasi jumlah dari karakter yang akan kita berikan.
Di sini saya akan berikan 100 saja, 100. Karena kita hanya akan membuat ID dan nama saja, maka kita bisa kurung untuk menutup kurung di sini, dan kita akhiri perintah kita agar dieksekusi oleh MySQL dengan menggunakan titik koma. Setelah kita bisa enter, maka kita sudah berhasil membuat tabel kategori. Kita bisa buktikan bahwa kita sudah membuat tabel kategori dengan cara show table. Show tables. Maka kita akan lihat kategori sudah masuk di sini, menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat tabel, yaitu tabel kategori. Karena tabel kategori sudah kita buat, sekarang kita akan membuat tabel barang. Kita lakukan langkah seperti yang sudah kita lakukan seperti sebelumnya. Tabel barang. Karena tabel barang sudah kita buat, sekarang kita akan membuat tabel pelanggan lagi. Oke, karena kita sudah membuat tabel pelanggan, kita sekarang akan membuat tabel penjualan ya. Di sini kita menuliskan tanggal dengan format timestamp default current timestamp, agar saat kita memasukkan data pada tabel penjualan, maka akan otomatis dibuatkan oleh MySQL, yaitu waktu saat kita memasukkan data tersebut secara otomatis, Atau bisa dibilang tanggal saat itu juga. ya, real time. Real time. Kemudian kita bisa membuat tabel detail penjualan. Oke, sekarang kita sudah membuat tabel detail penjualan. Sekarang kita akan membuat tabel stok karena kita juga mempunyai stok. Oke, tadi kita mengetik enum. Maksud dari enum adalah tipe data khusus yang digunakan untuk menyimpan nilai tetap yang terbatas. Jadi kita hanya bisa mengetik memasukkan masuk dan keluar. Kita hanya bisa memilih antara dua pilihan, yaitu masuk dan keluar. Kita tidak bisa memilih selain pilihan yang kita tentukan. Nah, betul ya. Yang dimaksud masuk itu menandakan bahwa stok barang masuk ke gudang atau menambah stok gitu. Dan untuk untuk keluar gitu, kita ini seperti mengeluarkan barang atau mengurangi stok lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Karena kita sudah membuat tabel dan database, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat relasi antar tabel. Kita akan membuat langsung dengan PHP MyAdmin. Untuk langkah pertama kita tentukan dulu foreign key yang ada pada tiap tabel. Berarti kalau nggak ada foreign key-nya
Pertama kita tentukan foreign key dari setiap tabel. Kita cek dulu pada tabel barang structure. Di sini tidak ada. Terus kita ke detail penjualan, kita ke structure. Nah, ini adalah ID penjualan yang di barang adalah foreign key. Maka kita klik change. Pokoknya kita klik change. Sebentar. Maaf, salah. More. Kita pilih unique. Index. Salah lagi mas. Apa itu? Index. Kita pilih OK. Maka ini sudah ada kunci warna perak, yaitu foreign key. Kalau kuncinya emas adalah foreign key. primary key. Maaf, udah jam 12:30. Kita di barang sama seperti yang tadi, unique index. Kita OK. Kita sudah membuat semua foreign key. Setelah itu kita bisa ke toko sayur Pak Slamet, kita naik, kita pada kolom desainer, klik, kita akan membuat relasi di sini. Kita bisa sesuaikan dulu seperti ini. Ujungnya merah. Oh ya udah, ini nggak usah disesuaikan, gak apa-apa lah. Kita hubungkan antara ID barang yang merupakan primary key ke ID barang pada tabel lain yang merupakan foreign key. Di sini di barang. Caranya adalah kita menggunakan di sini, kita hover saja, kita create relationship, select reference key untuk menentukan primary key. Kita klik pada primary key di barang. Di sini adalah di barang. Maka kita cari di barang. Di sini adalah di barang. Kita klik di sini. Kita pilih cascade dan OK. Maka sudah terhubung atau terbentuk relasi antara primary key dengan foreign key. Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Bila kita sudah membuat relasi antar tabel, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan, karena kita tadi baru menggunakan perintah DDL, kita akan menggunakan perintah DML. Karena tadi kita menggunakan satu perintah DDL yaitu create, dan ada banyak sekali perintah DDL, kami akan memberitahu beberapa dari perintah DDL. Yang kedua, kita bisa menggunakan alter untuk mengganti atau menambah tabel pada field pada tabel. Misal di sini kita akan menambahkan field pada tabel toko sayur. Kita bisa show. Pertama kita bisa show tabel untuk mengecek tabel yang kita miliki. Contohnya kita akan menambahkan field pada tabel pelanggan. Kita bisa menghentikan menggunakan alter, yaitu untuk mengubah struktur
pada tabel yang sudah ada. Setelah kita mengetik alter, kita bisa langsung mendeklarasikan tabel. Nah, kalau tahu kita akan mengubah struktur pada tabel. Kemudian kita bisa ketik nama tabel, yaitu nama yaitu tabelnya pelanggan. Pelanggan. Nah, terus apa yang akan kita lakukan pada tabel pelanggan? Karena kita akan menambah, kita bisa ketik add, yaitu field apa yang akan kita tambah. Di sini kita contohkan akan menambah contohnya saja tanggal lahir pelanggan. Kita bisa tulis tanggal lahir. Kemudian jangan lupa titik koma. Kita berikan dulu tipe datanya, yaitu date. Kemudian kita bisa langsung enter saja. Oke, sini sudah berhasil. Kita bisa cek dengan cara script pelanggan. Ini akan menunjukkan isi dari tabel pelanggan. Dan sekarang di bawah ini kita sudah menambahkan tanggal lahir. Karena di sini kita salah untuk menuliskan tanggal lahir menjadi tanggal lahir, kita bisa lagi menggunakan alter dengan kita tambahkan parameter. Saya contohkan seperti ini, alter tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan, terus kita tulis kolom change kolom change pelanggan. Sebentar, salah. Jadi tabel pelanggan change kolom pertama adalah nama field lama, yaitu tanggal lahir. Kemudian kita tulis field baru, nama field baru tanggal lahir. Terus kita harus menuliskan tipe data, yaitu date, karena kita mengubah. Kemudian kita bisa menghentikan dengan cara seperti yang tadi, script pelanggan. Dan sekarang namanya sudah menjadi tanggal lahir. Kemudian perintah DDL yang selanjutnya kita bisa menggunakan kemudian kita bisa menggunakan rename, yaitu mengganti nama salah satu tabel. Karena kita di sini memiliki tabel pelanggan, kita bisa ubah menjadi pelanggan N-nya 2. Data pelanggan. Kita bisa tuliskan rename apa tadi, rename tabel pelanggan to data pelanggan. Kita bisa langsung enter saja. Kemudian kita bisa show tabel yang tadinya adalah pelanggan, maka sekarang sudah menjadi data pelanggan. Oke, sekarang kita rename lagi jadi pelanggan lagi. Nah, kita sekarang rename lagi ya, kita kembalikan yang tadinya data pelanggan, rename tabel data pelanggan to pelanggan. Oke, tabel. Oke, sudah jadi. Kita bisa menggunakan drop untuk menghapus tabel atau database. Kita bisa contohkan, kita bisa membuat tabel baru untuk akan kita hapus menggunakan perintah DDL, yaitu drop.
pertama kita akan membuat tabel untuk kita hapus, yaitu kita bisa create tabel contoh. Kita bisa isi dengan ID di integer primary key. Kita bisa enter, kita bisa show Tabel itu tabel. sekarang sudah ada tabel contoh. Kemudian kita kembali ke perintah DTL yang selanjutnya, yaitu drop. Nah, kita bisa drop Tabel contoh. Jangan lupa ditekan enter, maka saat kita show tabel, maka Sudah tabel hilang. contoh akan hilang. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah DML Insert utama untuk mengedit atau mengelola tabel-tabel yang sudah kita punya. Untuk perintah DML yang pertama yang akan kita gunakan adalah insert, untuk mengisi field pada tabel yang sudah kita buat. Kita akan contohkan untuk mengisi tabel kategori. Caranya adalah kita bisa ketik insert into kategori, kita bisa langsung deskripsikan apa yang akan kita isi. Karena kita hanya akan mengisi Nama nama kategori. kategori, maka kita bisa tuliskan nama kategori, maka otomatis apa yang akan kita isi masuknya ke nama kategori, bukan ke ID atau yang lainnya. Kita sebenarnya kita bisa ketik values, kita bisa langsung saja kita bisa kasih sini. Sayur. Yang pertama adalah sayur sayur daun. anu Mas bawa titik atas. Oh, jangan lupa dikasih petik. Sayur daun, sayur buah, kemudian sayur buah, sayur polong, sayur umbi, sayur umbi, sayur sayur kok dicepet kira lagi. Sayur apa? umbi, Sayur umbi, rempah, rempah, jagung, daging, buah, buah, bumbu, jajanan. Bisa dari kita ya, tidak koma. titik koma. Dan ini kita langsung enter saja. Oke, error mantap. Oh ternyata ada yang salah. Ternyata kita ada yang salah, yaitu di sini seharusnya tidak menggunakan tanda petik ya. Kita bisa ulangi lagi dengan cara pencet row atas. Kita bisa langsung hapus saja di sini agar tidak memakan waktu yang lama. Langsung enter saja dan maka query oke. Untuk melihat isi dari tabel kategori, maka kita bisa menggunakan descript kategori. Ini juga menggunakan perintah DML untuk melihat isi dari tabel. Kita akan menemukan bahwa salah, ini bisa untuk melihat field dari kategori. Ayo saya lagi. Kemudian perintah DML yang kedua adalah select. Kita bisa menggunakan select untuk melihat isi dari field pada tabel yang sudah kita buat. Karena kita sudah mengisi tabel dari kategori, maka kita bisa melihat semua isi kategori dengan menuliskan select. Kemudian kita bisa ketik bintang untuk
menunjukkan bahwa kita akan menyeleksi semua isi dari kategori. Kemudian kita bisa ketik from kategori, maka kita sudah keluar itu. berhasil apa yang sudah kita isi tadi. Oke. Kemudian perintah DML yang selanjutnya kita bisa gunakan adalah update, untuk mengupdate isi dari tabel yang sudah kita buat. Di sini kita akan contohkan mengubah nama kategori rempah menjadi rempah-rempah dengan cara kita bisa ketikkan update Kategori. Kategori. Kita bisa ketik set untuk mengubah apa yang akan kita ubah. Karena kita akan mengubah rempah menjadi rempah, kita langsung bisa saja rempah. Kita bisa sama dengan set nama kategori. Kita bisa ketik update kategori, kemudian kita ketik set mana yang akan kita ubah, yaitu nama kategori. Terus 2 sama dengan apa ya akan kita ubah, rempah. yaitu rempah. Karena kita belum mendefinisikan data mana yang akan kita ubah, kita bisa menggunakan parameter where, dimana kita bisa menentukan mana data yang akan kita ubah menggunakan nama field. Karena kita memiliki ID kategori dan nama kategori, maka akan lebih mudah menggunakan ID. Kita bisa ketik saja ID saja, where ID kategori sama dengan, karena rempah memiliki kategori ID kategori yaitu 5, kita bisa ketikkan 5 di sini. Namun 4.6. Kita bisa enter saja. Maka kita bisa melakukan select lagi, yaitu select bintang from kategori. Maka rempah yang tadinya rempah sekarang menjadi rempah-rempah. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan yaitu delete untuk menghapus isi dari tabel yang sudah kita buat. Di sini tadi kita sudah mendapatkan contoh baru untuk kita menggunakan perintah delete. Di sini adalah contoh. Kita akan menghapus contoh ini untuk menunjukkan bagaimana delete digunakan. Untuk menggunakan delete kita bisa mengetikkan delete From kategori where ID sama dengan 10, karena ID dari contoh adalah 10. titik koma enter. Kok error? Maaf, di sini kita menuliskan ID yang seharusnya adalah ID kategori. Oke. Setelah kita select, maka di sini sudah hilang ya. Itulah contoh dari perintah DDL dan juga DML. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke praktikum transaksi. Sebelum kita ke praktikum transaksi, kita akan mengisi tabel barang, karena kita akan menggunakan itu untuk praktikum transaksi. Itu barang.
langsung. Titik koma. Enter. Oke, mantap. Misal select all barang. Select bintang. From besar ya ditulis besar. Misal barang. Ini. Titik koma. Dan Oke, ini sudah masuk ya semuanya ya. Nah, sekarang membuat apa, Mas Haji? kita akan melakukan praktikum transaksi. Untuk membuat untuk membuat praktikum transaksi kita akan menggunakan routines. Kita di sini klik routines, terus create routine. Kita beri nama routine adalah transaksi. Parameter Kita beri PID barangnya itu dia. Anjay. Di sini kita sudah membuat transaksi. Di sini kita membuat prosedur di rutin untuk menambahkan transaksi ke dalam tabel transaksi, kemudian mengurangi stok. Kita bisa execute di sini. Misalnya kita pilih tadi barang satu. Semua yang kita pilih misalnya kita go saja. Maka saat kita lihat di Harusnya 14 ini. Nah, berkurang 2. dari 16 menjadi 14. Terus ketika kita lihat tadi ini sudah kita latihan ya, kita refresh, akan ada transaksi lagi di barang 1 jumlah 2. Ini adalah tadi ini yang sekarang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk membuat database dari DDL, DML sampai ke praktikum transaksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.